Karena di daerah kita tempat nongkrong itu jauh adanya di daerah Di mungkin Sumatera. anjing jauh tuh kata wae. Bisa dasar. Jeung tidak menikmati. Tidak menikmati. Coba contohan. Coba contohan Coba nih. Suarakan. Oke, welcome back to PSK. podcast suka-suka Bersama saya Adang Gancet. dan saya Didin Gantar. Oke. Haji. Tak lupa kita sekarang lagi away. Ya. Away. Kita ini ada di salah satu tempat kedai kopi yang ada di Leuwi Goong. Leuwi Goong. Katanya ini si ini ya, Rizky sedang ada soft opening gitu ya. Luar biasa ini. Opening pertama ya. Pertama ini luar biasa pokoknya mah. Ini tempat dengan fasilitas yang bagus. Mantap saya lah. Sama apa? Pertama di pinggir jalan. Pinggir jalan strategis juga sih. Kalau rumah kamu di pinggir kali. Jadi teko aja. Oke, Langsung saja. apa kabar? Oke, baik. Mantap. Kabarnya gimana kabarnya? Kabarnya baik. Baik, alhamdulillah sehat juga. Sehat selalu ya. Sehat selalu. Ini sama siapa ini temannya? Temannya Ini temannya Uding Sniper. Uding Sniper. Chef Color. Sebagai apa? Sebagai apa? Asep Kolor ya. Apa coba? Saya sebagai barista merangkak di kopi. Barista. Mantap. Barista. Anak muda yang Dia juga barista. Barisan para mantan. baris tanpa ada tujuan dah. Baris tanpa ada komando. Oke, mungkin ya ini sedikit kita berbincang-bincang santai gitu ya di suasana siang ini gitu kan. Kebetulan kita sedang away juga gitu kan. Kita Kontrol, menikmati kita kita kan kita di bukannya kita ngundang malah kita yang datang ke sini yang diundang. Diundang kita sebenarnya. Cuman kita wawanian. Dia aja. Kalau diundang pasti pergi sih dia. Iya tuh diundang saya nuka dia. Benar. Jadi kita mencari narasumber dengan di konsep Dengan belusukan juga gitu ya. Lebih ke situ ya, lebih ke on road gitu ya. Anjing, keren lah pokoknya. Jarang-jarang gitu ya. Untuk anak-anak ya lah khususnya Leuwi Goong dan sekitarnya, rekomen banget kalau kalian sedang apa namanya kalau bahasa anak muda kopdar mungkin ya, hangout mungkin atau acara-acara hunting. ya ulang tahun gitulah bisa di birthday party juga bisa. ada di sini. Lokasinya di Jalan Raya Leuwi Goong Cibiuk, tepatnya di depan klinik Pajajaran. Kalau di jalan dari pasar mah lurus we. Ya, lurus. Gak ada belok. Pokoknya. Orangnya ramah-ramah. Ramah. Insyaallah. Menunya bagus-bagus. Gimana orangnya aja. Betul. Nah, mungkin ini langsung untuk ownernya sendiri ini sejak kapan mulai berdiri kedai kopi ini gitu? Untuk bukanya itu belum lebih sebulan ya? Belum sebulan, mungkin baru-baru ini kita buka. Tapi kalau misalkan dari proses kita tuh udah dari akhir Desember ya. Planning ya planning. Oh, Kalau planning udah dari jauh-jauh hari. Udah lama mungkin mungkin dari gitu dari pengonsepannya mulai dari Desember mungkin ya. Mau mau bagaimana gitu kan target marketnya gimana? Itu dari akhir Desember lah gitu. Nah, di Januari itu udah mulai dikritisin banget gitu. Obrolannya. Jadi lebih dimatangkan lagi di Desember gitu. Nah, untuk openingnya mungkin mulai berjalan di bulan ini gitu ya. Februari gitu ya. Sambil berjalan juga gitu kan. Sambil berjalan minum kopi. Bener kan, ini kan kedai kopi. Gak mungkin sambil berjalan minum Sprite. Gak mungkin. Bukan betul. Nah, untuk apa yang mendorong si Rizky ini dan temannya untuk memulai bisnis ini gitu?
memulai gitu. Hal yang mendorong ya dari pertama kita lihat dari peluang dulu ya, karena di Ligong tuh masih jarang tempat nongkrong kan ya. Betul. Masih jarang tempat nongkrong, terus kita di situ berpikir, wah gimana nih kalau kita misalkan ciptain tempat nongkrong yang pertama buat di Ligong kan. Karena di daerah kita tempat nongkrong itu jauh adanya di daerah Di mungkin Sumatera. anjing jauh teh kata mah. Jauh teh kata mah. Pada biar aku ongkos, Bos. Jadi bener betul juga kata si Rizky. Nah, betul. Ini Kade ini bukan Rizky Febian. bukan. Betul juga gitu. Ketika kita sedang suntuk di rumah kan, Betul. khususnya di daerah Ligong, anjir rek mana ya? Pasti nongkrong teh di got tuh. Siga naon? Siga burita yang nongkrong di got, di gitaran itu mah betul juga memfasilitasi anak-anak muda khususnya ya yang suka hobinya nongkrong, popdar, punya komunitas lah gitu ya. Betul. Jadi tidak perlu jauh-jauh menghabiskan uang ke Masih ibaratkan ke kota gitu ke kan. mana kan. Ya, Di daerah kita juga punya tempatnya dengan yang namanya Sada Kopi ya. Jadi Sada Kopi. salah satu dorongannya juga gini, kan ini udah sejak dari pertama kita awal masuk SMA juga udah kita sering ngumpul di sini gitu. Kalau pulang sekolah apa-apa di sini. Nah, yang jadi dorongannya juga kan setelah lulus kuliah gitu. Kan mau masuk kerja itu kan susah gitu. Betul. Betul. Nah, kita kan sering nongkrong di sini. Nah, kita lihat peluang usaha. Potensi juga ya. Iya, kita kan sering nongkrongnya di sini. Kenapa nggak kita bikin gitu? Nah, betul. Sebari kita nongkrong di sini, ngumpul di sini, bikin usaha juga gitu. Daripada cuman nongkrong aja Nah, kita betul, sendiri gitu. betul sekali. Nggak punya penghasilannya nggak. Iya. Jadi ini mungkin berawal dari tongkrongan ya. Tongkrongan juga nggak sia-sia, nggak mubah ibaratkan. Iya, nggak mubah. betul. Jadi ibaratkan satu tongkrongan dia memikirkan sesuatu untuk kedepannya seperti apa gitu kan. Nah, terbentuklah mungkin ini dengan Sada Kopi dengan kedai kopinya gitu. Mantap luar biasa. Pokoknya mah salut dengan anak muda ini. Pokoknya mah jangan berhenti berkarya dan memikirkan untuk masa depan gitu. Iya, ide-ide yang brilian. Tah, eta. Mulai aja dulu gini. Betul. Mulai aja dulu. Mulai aja dulu Jadi kalau emang kewe. anjing berat eta siga tataga gitu. Mulai aja we dulu jadi emang kewe. Nah, siapa saja yang terlibat dalam proses memulai bisnis Kedai. ini? Yang terlibat mungkin awalnya itu kita ada grupan kelas kan, kita briefing satu kelas dan mungkin yang jadi itu hanya 4 orang dari sekian banyak itu ya. Ada 4 orang, cuman ini di sebelah saya salah satunya, yang 2 lagi ada di balik topeng. CS Ampeg ya? Oh jadi mungkin yang 2 lagi ada di balik layar mungkin Di ya. balik layar. Dia mungkin mensupport dari belakang. Support dari belakang. Jadi game-gameha gitu. Tapi kalau dulu ya tempatnya rumahnya Rizky itu udah dari dulu udah populer juga sih. Betul. Dengan apalah ada emang kieu nya kalau zaman SMP baheula tempat tongkrongan ya dari SMP. balikna nongkrong heula can di warung ya. Almarhum dengan almarhum Bapak Sandi ya. Warung ini terkenal dengan di mana di warung Sandi. Iya, betul. Siap udah. Sorry gue ngomong nggak setebiru. Udah nggak mana yang nggak tahu gitu kan dengan yang namanya warung Sandi gitu kan. Tapi sekarang banyak ada apa di depan? Maca apa? Kedai apa? Ada kedai minuman juga. Ada kedai minuman juga. Minuman juga di depan. Yang dingin-dingin. Yang minuman dingin. Itu masih Satu manajemen? Masih satu manajemen mungkin satu owner lah. Oh, satu owner hampir lah. Satu owner ya mungkin ya. Tidak semuanya. Tidak semuanya. Jadi ada bagian-bagiannya gitu kan. Betul, ada Keren bagiannya. ini. Anak muda udah bercabang. Jadi motivasi untuk anak muda Nah, di Ligong. Ayolah. Jadi kita jangan berhenti berharap Ya. gitu. Ya, bukan berhenti berharap, jangan banyak berharap gitu kan bahwa kerja keras pasti akan menghasilkan usaha yang manis, berbuah manis di akhir gitu. Kadang-kadang kia kan usaha kan berbenturan dengan modal. Nah, itu. Betul, dengan modal. Gini lah,
ente boga ide aya usaha ieu anjir modalna tuh boga euy. Kadang-kadang kan kebanyakan banyak pemikiran di situ mungkin dari persepsi itu karena kendala di modal gitu kan. Jadi jadi semangatnya jadi pudar. Down juga bakal down. Urang mah tuh modal padahal punya ide yang bagus gitu kan. Padahal kan bisa oke, kata tadi jalani we dulu jalani dulu. Betul. Usaha dengan tekun pasti pasti ada jalannya kan. Yang namanya usaha tidak langsung harus kita buka usaha kedai langsung meledak. Enggak ada. Semua harus perlu melalui proses dulu gitu kan. Nikmati dulu prosesnya. Jadi mungkin lebih ke modal nekat mungkin ya. Kalau modal bukan maksud nekat itu segala macam dihalalkan gitu kan. Gitu kan. Di nekat di sini mungkin karena keberanian. Harus berani, harus bisa mengambil keputusan yang kadang orang lain tidak punya kan. Seperti ini. Kita pertama mulai podcast. Iya. Anjir. Sieun kumaha. Karena ya mungkin awalnya kita dari untuk podcast ini awalnya iseng gitu kan. Ya buat mengeksplorasi keberagaman yang ada di Leuwih Goong yang tidak terekspos gitu kan. Nah, dari situ kita memulai bikin project podcast dengan benar-benar gitu kan. Awalnya kan karena kita awalnya ragu tuh karena minimnya alat gitu kan. Banyak kesini, alhamdulillah gitu kan. Sama kita lihatnya, persaingan ya. Persaingan, wah, orang nggak ya, namanya persaingan mungkin itu resiko. Tapi kan kalau kita berpikir anjing moal, sieun moal. Iya betul. Walaupun kumaha kalau kita dihantui rasa takut moal bisa melangkah lah. Betul sekali. Nah untuk produk sendiri ini apa saja yang ditawarkan kepada konsumen gitu kan dan target marketnya siapa gitu. Untuk produk kita tawarin ada minuman kopi ya, tentunya pasti kita kopi utamanya. Terus ada minuman non kopi juga ada, terus ada mocktail juga di sini. Ada mocktail juga, terus ada appetizer-nya ya makanan-makanan ringan. Seperti apa? Seperti tahu pada asin ya. Pada asin. Terus ada cireng bumbu rujak juga. Ya kayak makanan-makanan ringan seperti itu. Kerupuk kulit. Kerupuk dorok-dok. Dorok-dok itu kulit asli pisan Garut. Kulit cucunguk. Mungkin ini untuk yang menjadi best seller di sini bisa disebutin. Best seller ya? Iya. Untuk apa nih? Untuk dari kopi, non kopi, itu kan mungkin banyak dari ragam kopinya gitu kan. Nah ini sebutinlah yang best seller di sini gitu kan. Untuk kopi ya, kopi kebanyakan ya latte. Kopi ice latte. Kopi ice latte. Latte kayak gitu. Terus kayak kalau misalkan non kopinya kita ada mojito. Ya, ada mojito macam-macam juga, ada red, green sama blue mojito. Oh, itu yang jadi best seller di sini ya. Cocok lah tuh buat kopi rekomendasi ya, buat rekomendasi teman-teman ke sini gitu kan, pengen tahu nih best seller di sini apa gitu kan. Biasanya kan kalau untuk orang yang pengen coba pasti lihatnya dari best seller dulu gitu kan, sebelum mencoba yang dulu lain gitu. Nah, ini untuk target marketnya Ariski sendiri mentargetkan dari kalangan apa nih? Oh, tentu untuk target kalangan anak-anak muda dong. Kalangan anak muda, ya. Betul. Tapi tidak menutup kemungkinan bila ada orang ada bapak-bapak gaul, gitu, orang tua gaul. Kaula tua. Mungkin mau nongki bareng temannya boleh kita. Terima juga. Jadi target utamanya mungkin di kalangan anak muda mungkin ya. Sekarang yang sedang tren-trennya untuk pecinta kopi pasti anak muda gitu kan. Dengan banyak varian rasa juga gitu kan, memberikan resep yang tersendiri dari Ariski ini gitu kan, dari kedai. Nah, biasanya dalam bisnis kedai kopi yang harus diperhatikan juga fasilitas kan, termasuk konsep ruangannya sendiri. Mungkin Rizky di sini mengusung konsep apa dalam mendesain ruangan? Untuk ruangan kita lebih ke konsep
klasik sih. Klasik ya? Ya lebih ke ngambil klasik. Karena vintage. Mungkin. Tapi kata gaulnya itu apa kalau klasik tuh? Retro. Ya, kayak muka kamu itu klasik. Klasik kayak vintage ini. Iya, lebih ke eksotis, Bos. Gue sering main-main ke pantai jadi gini lah. Kalau dia mukanya H3. Apaan H3 tuh? Hidung hinyai. Oh, hidung. Tapi ini udah glowing kan. Kalau enggak, ini kalau kalau dari wajah saya ini terbawa dari cuaca gitu. Gimana cuaca gitu cocok dia. Kan kalau bahasa Indonesia glowing kan kalau dari sini mah hinyai. Iya. Udah lanjut ke pembahasan yang barusan ada dari konsep desain ini. Oke. Kembali ke desain itu kembali sih ke retro. Kita pengennya tuh lebih ke klasikan lah. Klasikan. Ya, lebih kembali ke tahun 2000-an. Oh, 2000-an. 2000 ke belakang. Tapi tidak untuk kemungkinan untuk penggabungan dalam era modern juga ke depannya. Iya, ke depannya pengen sambil era modern juga ambil konsepnya. Jadi kita gabungin antara jadul dan kekinian. Ini kita nambahin kayak foto-foto kayak gini kan terkesan tahun berapa gitu. Iya. Soalnya anak-anak sekarang mungkin gitu ada yang nggak tahu bahwa Set kusut. Klasik gitu, klasik di rumah-rumah dulu tuh kayak gimana gitu. Betul. Iya kan misalkan kalau kayak sekarang di rumah tuh TV-nya udah LED udah gitu. Kalau misalkan kayak waktu saya kecil masuk ke rumah nenek radio letik kan. Radio ibaratkan tape recorder ya. Sintik. Vinyl mungkin ya. Iya, ini kan spot buat foto gitu. Jadi pengennya merasakan kembali ke era sebelumnya. Anak sekarang itu setidaknya gitu merasakan ya, bahwa di rumah dulu tuh kayak gimana. Iya betul. Kembali ke tempo dulu gitu ya. Jadi seperti saya pas masuk ke sini anjir diuk dia. Cet. Ini rasa saya menjadi tua. Balik ke apa? Zaman tahun 80-an lah. Kayak zamannya si mungkin lebih ke Elvis Presley kayak gitu kalau di band gitu ya. Rolling Stone dengan konsep-konsep seperti ini gitu kan. Cuman yang jadi masalah ini harganya yang modern. Harga. Ya kita kan mungkin dari si Ariski bisa mengasih rekomendasi buat untuk masalah harga juga gitu kan. Ya bisa dijelasin. Tapi mungkin. Kalau harga sih berani bersaing dengan yang lain gitu kan. Mungkin dari harga gimana kualitas juga. Iya. Betul. Harga kualitas. Di sini juga kan kita juga nyesuaiin harga budget ya. Diibaratkan menyesuaikan dengan keadaan lingkungan sekitar gitu kan. Nah, apakah ada kendala dan ancaman dalam mengembangkan dan mempertahankan apa saja? Boleh dijelaskan? Kendala dan mempertahankan ya. Mungkin kendalanya apa ya? Kendala awal mungkin dalam membuat dalam progres membuat kedai kopi ini, apakah dari konsep mungkin dari menu sendiri atau gimana? Istilahnya kita tuh mulai dari yang tadi tongkrong aja. Ibaratnya kita enggak basicnya bukan yang kerja dulu dapat uang misalkan sekian puluh juta. Betul. Kita tuh ibaratnya baru lulus kuliah, ibaratnya nganggur beberapa bulan lah gitu. Mau bikin usaha otomatis nih si dana tuh istilahnya modal lah gitu. Budgetingnya cukup lumayan tipis. Iya. Nah, kendalanya di situ mungkin kalau misalkan kita istilahnya dananya melimpah lah gitu, prosesnya bakal cepat, maksimal lah gitu semuanya. Karena ini udunan lah istilahnya, udunan juga gitu, enggak ya gitu. Jadi ngandelin kreativitas kita aja gitu. Nah, barang-barang yang ada di rumah kita dikonsepinnya kayak gimana, kayak ini kan barang-barang yang ada di rumah masing-masing gitu dibawa ke sini buat set tempat kayak gitu. Betul. Jadi kendalanya di modal sama kita bikin meja, bikin kursi itu sendiri gitu.
Nggak melibatkan tukang vendor gitu. Melibatkan mempekerjakan orang lain. Itu waktu sekedar bikin kursi sama meja juga hampir sebulan sama set semuanya gitu. Mungkin kalau misalkan ke vendor kita mau kayak gini beberapa minggu juga udah. Iya, mungkin dengan kalau misalkan ke vendor kita kan ngeluarin budget gede gitu. Ya, mungkin dari ini kan memulai juga dengan ibaratkan modal berani gitu kan. Modal berani jadi dia membikin dengan konsep ibaratkan ala kadarnya tapi menuai hasil yang maksimal. Ini anak muda yang multi talentan. Kita bikin kursi sendiri. Terus konsep-konsep. Jadi nggak melibati tukang lah yang lebih berpengalaman gitu. Ngaduk, ngecat sendiri. Keren aja. Tepuk tangan lah produk. Keren asli. Jarang udah korain mah. Jomblo tuh? Jomblonya mungkin ya lebih ke udunan is my life lah gitu ya. My life. Terus jadi tukang bangunan, jadi tukang kainya aku bisa gitu multiguna lah. Ini bahan kolot gitu. Jadi kayak buat geus kolot teh misalkan ku menantu nanti bisa naon cenah. Ngaduk oke. Bikin bangku oke. Hanya lalaki itu bisa naikkeun galon. Anjing. Pokoknya lalaki nyanguna gigi. Mungkin apa saja yang dibutuhkan dalam menghandle bisnis ini gitu. Yang dibutuhkan ya untuk menghandle. Nomor satu sih tetap modal sih. Iya, betul. Modal utama ya. Modal utama terus apa lagi ya? Karena mungkin kita tuh berempat gitu harus saling percaya lah. Percaya. Ya, betul. Lain gitu. Ibaratnya kalau misalkan ada beda pendapat sedikit, kan kita dari teman gitu, dari SMA gitu. Istilahnya lupakan lah gitu kalau misalkan ada beda pendapat sedikit, cari jalan keluarnya gimana mungkin gitu. Di sini lebih cari solusi yang terbaik. Istilahnya ngopi dulu lah gitu, ngobrolin enak-enak gitu. Suara dari kopi itu kan menghasilkan. Iya betul, inspirasi gitu. Jadi jangan baper-baper klub gitu, misalkan di omongan seetik beda pendapat seetik di omongan kieu gitu banyak ngeluhnya gitu kan. Padahal ini buat kebaikan mereka semua gitu kan. Terutama kita kebaikan sama kebaikan kita bersama gitu kan demi memajukan bisnis ini. Iya, jadi terinspirasinya nama Sada Kopi itu dari mana? Tongkrongan yang menghasilkan kopi itu menghasilkan suara. Sada dari Sunda. Ya. Jadi di dia mah kalau ntar ada pemilu kita ngopi aja. Sada gitu. Suara untuk pemilu. Jadi ibaratkan Sada ini bukan sekedar bunyi gitu ya. Mungkin punya filosofi tersendiri dari kata Sada itu. Dari nama itu kita ngambilnya simpel gitu, nggak terlalu dalam gitulah filosofinya. Kita juga bukan filsuf. Gitu. Ya mungkin. Jadi saya itu mengambil satu teman saya sering dengerin wayang, cepot bodor gitu. Nah ada satu dialog antara nggak tahu siapa ya karakternya saya lupa gitu. Ada yang nyebut yang Tuli. Iya, Tuli. Tuli kan dia Tuli nggak dengar apa-apa. Padahal mah ngajak ngobrol, pas gitu si Tuli itu ngomong Sada Kopi, naon Sada Kopi. Nah, dari situ saya terngiang-ngiang. Kalau misalkan filosofinya lebih jauh gitu yang tadi saya misal kita ngobrol sambil ngopi gitu. Tenang, dari menghasilkan ide-ide gitu. Istilahnya ngopi heula lah. Ya mungkin ini ada filosofinya juga dari cerita mungkin dari tokoh wayang gitu ya. Penggabungan dari ciri khas Sunda menghasilkan nama Sada Kopi. Luar biasa. Keren. Sada emang kalau dibikin Sada paribasa kan ngopi lah tuh teu boloko. Nah, gitu betul. Ngopi lah tuh paribasanya di paribasa. Tadi atuh ngopi cenah pas datang teu ngopi. PHP we. Kadang Sada Kopi teh bisa diartikan segi model kieu. Lamun sok ngopi mah geuningan lamun minum teu make asa teu rame. Tah. Bener teh? Betul. Lamun misalkan seruput
Diem we asa kurang we asa anu kurang. Misalkan kalau contoh nih mah kalau ngopi udah ngopi deh, udah diem. Ekspresi dengan ekspresinya kurang ini nggak ngopi itu mah. Harus disadakeun kan, harus disadakeun. Jeung tidak menikmati. Tidak menikmati. Coba contohan. Coba cek contohan Ini salah satu apa namanya? Produk dari soda kopi vanilla latte ya. Saya coba nih. Suarakan. Dia kopi nucan aya di mana-mana karek di dieu. Kopi, bro. Lain kopi nusan aya karek wangi kopi mah. Karek wangi kopi. Itu asli ini kalau dari rasa vanilla dia. Vanilla latte. Iya, vanilla. Dapat pokoknya mah. Bedanya rasanya? Beda dengan kopi yang lain. Dan beda rasanya aja yang pas diputusin ke mantan. Hah? Pas diputusin ke kabogoh. Anjing. Geri eta mah. Beda. Nah, apakah dengan banyaknya kemunculan kedai kopi lain bisa mempengaruhi bisnis Anda? Mas ini masalah di dalam persaingan mungkin. Ya, persaingan. Persaingan pasti ada aja gitu. Persaingan pasti ada. Boleh dijelasin lah. Kalau Untuk persaingan, iya untuk persaingannya. Untuk persaingan pasti ada sih. Ya. Kita jadi agak gimana ya? Minder lah, mungkin agak minder karena kita mungkin Baru. Bisa dipikirin. Ya, cuman ya nggak Fokus aja gitu. Fokus ya, ya. nggak usah dipikirin, kita jalanin aja kan. Yang terpenting Yang terbaik, fokus fokus gitu, aja. fokus hasil akhir gimana Tuhan memberikan. Iya betul. Hasil akhirnya Tuhan yang memberikan Tuhan kepada kita. asal usaha. Nah, itu yang penting giat-giat usaha dan berdoa sing tarik gitu. Sing tarik, doa sing ngangkat Hasil akhir nama kumaha wasit we. mau wasit. Kade Orang dalam boleh lah. kade aya VAR. Nah, untuk di sini mungkin ada rencana ada live musik atau Iya, gimana? rencana pengen ada live musik juga. Live musik dengan konsep gimana akustik atau satu set? Satu set. Enggak sih, kayaknya mungkin akustik aja sih. Oh, live musik. lebih ke akustik ya. Akustikan ya. Ikutin kondisi fasilitas juga di sini. juga kan. Organ tunggal. Organ tunggal boleh, nanti dangdutan lah. bisa. Iya. New Palapa. Soalnya di Legong banyak penggemar dangdut. Nah, itu bisa direkomendasikan gitu kan. Jadi misalkan nanti ke depannya mungkin bisa nyediain tempat karaoke juga, karaoke family gitu Ya, kan. Ibaratkan family. kalau di biasa di tempat kan menyediakan buat menghibur tuh dengan salah satu karaoke keluarga. Iya, betul. Ada Iya. ruangan khusus ya biasanya ya. Iya, betul. Nah, untuk apa? Mungkin ini pertanyaan terakhir dari ya. kita. Ini seberapa menit? Bro. Oh, udah 30 menit Rasa ya. Ya. Ini pertanyaan lebih ke pertanyaan terakhir buat Ariski mungkin sama siapa namanya? Dindin. Mungkin ada pesan untuk anak muda yang ingin memulai bisnis gitu. Pesan gitu. Pesan ya. Pesannya. Pertama, jangan sampai minder karena kita misalkan kayak kita kan aja yang kurang modal bisa gitu. Iya. Betul. Jangan sampai takut kita nggak punya modal nih buat ini. Kita berani aja lah, jangan sampai karena nggak ada modal udah ngedon. Betul. Itu. Dan terus pesan itu jangan pernah berpikir ada usaha mah gajinya misalkan uang hasilnya tuh nggak nentu lah. Iya, Nggak nentu kan. betul. Jangan pernah berpikir seperti itu karena kan kalau misalkan kita bisa memanage uang lebih baik kan kecil juga bisa jadi banyak. Nah, ada pepatah juga sekecil apapun usaha kamu adalah bosnya. Ya, betul. Anjing, keren. Siap, Bos. Kecil apapun usahanya, Siap, Bos. dia adalah bosnya. Gitu. Jangkrik, Bos. Yang kemarin aja yang Bapak terhormat Bapak Menteri 10.000 bisa jadi berapa miliar? Nah, Ngumpulin Iya. sedikit. Aduh, hampura Pak. Hampura, aduh. Anu iyanya nu bansos. Gak apa-apa sih ini sebenarnya buat ngasih tahu juga Kasih gitu tahu kan. juga. Sedikit tuh dikumpulin bisa jadi banyak. Nah, itu dari sedikit ibaratkan lama-lama menjadi bukit, tapi kalau hasilnya tidak baik buat apa gitu kan. Nah, gitu. Dan mungkin yang jadi hambatan sekarang mungkin kita masih pandemi. Ya, Ya, betul. Pandemi pandemi. kita ngeliatin. Kan sering ngobrol-ngobrol. Sempat kan dibubarin waktu malam minggu ya? Sempat dibubarin. Di sini bubarin malam minggu. Ya karena ada pembatasan jam operasional dari pemerintah. Bupati, ya pemerintah. Soalnya Garut sekarang di apa? Di zona merah nih ya. Zona merah. Ya. Khususnya Desa Legoong masih zona kuning. Cuman apa? Pemerintah mungkin
agar tidak apa? Menjaga tidak penyebaran ya, semakin luas. Makanya Louis Goong juga termasuk dalam kategori mungkin udah semakin sini udah semakin tingkat ke zona lebih masuki hampir zona merah mungkin ya. Merah. Makanya ada penertiban juga gitu kan. Sama jam operasional kan sampai jam 7 malam ya. Betul. Kalau dari kecamatan kemarin saya ngobrol. Ya pada intinya mungkin kita lebih membantu pemerintah juga untuk tetap menjaga 3M lah. 3M. Apa saja? Memakai masker, terus mencuci tangan dan mencintainya. Kalau 3M saya mah beda. Makan pagi, makan siang, makan malam. Eta nu utama nama, eta kahirupan mah. Oh, ente mau pakai masker teu dahar kumaha? Ini mah dari aturan dari pemerintah. Ya, kita mengikuti aja gitu kan. Ya udah mungkin ada pesan lagi yang ditambahkan? Kalau yang tadi gitu yang pertanyaan terakhir tadi kalau pesan dari saya gitu. Pesan ya. Kalau misalkan mau mulai usaha gitu, jangan takut gagal gitu. Mulai aja dulu. Iya. Kalau misalkan kita gak mulai, kita gak bakal tahu struggling kita di jalan. Iya. Gitu. Betul. Kalau kita misalkan gak mulai, kita akan jalan di tempat kalah telak sama orang lain yang betul. Yang penting struggling, berjuang gitu kan. Ya, betul. Berjuang dan hambatan, Mang. Pokoknya struggling berarti salah itu. Lebih kehebatan dan berjuang. Saya Inggris bener sabar. Berjuang anjing. Ini mah pilihnya terjemahan Inggris wetan eta. Gimana namanya di Portugal jadi teu bahasa Inggris. Puerto Rico anjing. Oke, mungkin terima kasih untuk Rizky dan Dindin yang sudah menyempatkan waktunya jadi narasumber di podcast Suka-Suka Away. Ya, dan terima kasih untuk tempatnya mungkin. Dan ini konsep sangat luar biasa. Untuk anak muda, ayolah jangan sungkan-sungkan mungkin pengen nongkrong dengan budget minim bisa langsung saja. Boleh dipromoin, mungkin ada punya akun media sosial. Kalau dari Instagramnya tuh sada_kopi. sada_kopi. Kalau untuk Facebook ada mungkin? Ada. Boleh sebut. Sada Kopi. Kalau untuk Twitter? Belum ada. Kalau TikTok? Coming soon. Channel YouTube belum ada mungkin. Channel YouTube belum ada ya mungkin. OTW kan diajarin sama kontainer. Siap kita. Nanti kita berkolaborasi lah untuk membuatkan mungkin bisa dibikin film gitu ya, film pendek. Ya bikin film kita juga. Kita juga sekarang lagi ada progres pembuatan film pendek mungkin. Tunggu aja ya, coming soon. Pasti akan hadir di channel Dawet. channel kesayangan kalian lah pokoknya ya. Langsung saja mungkin kita closing. Oke, terima kasih untuk Kang Dindin. Jangan lupa 3M. Jangan 3M. Makan pagi, jangan lupa subscribe, tonton terus di channelnya Konten Air Official. Hanya di podcast Suka-Suka. Dan boleh tambahannya? Jangan lupa seruput kopinya, keluarkan suaranya. Sadake. Seruput. Terima kasih. Jangan lupa follow juga Instagram dari kita, Konten Air Official. Dan Instagram saya juga. Siapa? Dadang Gantar. Dan saya Didin Galon. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Oke, wassalam.